Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin membawakan video yang menganalisis tentang fenomena Citayam Fashion Week dan boykot produk Starbucks dan McDonald's dengan teori media baru. Di sini dengan saya sendiri, Adam Sukmabumi dengan NPM 24010110221. Dengan saya Muhammad Lutfi dengan NPM 240101006. Dengan saya Muhammad Rayhan Rahman dengan NPM 2401010339. Saya Muhammad Ridho Nugroho, NPM 2401010095. Oke, jadi yang pertama kita masuk ke fenomena Citayam Fashion Week, yaitu buat teman-teman yang belum tahu tapi harus sudah tahu semua sih ya. Jadi ya kan kemarin viral banget tuh di media sosial, TikTok, Instagram. Jadi fenomena Citayam Fashion Week tuh kayak merupakan salah satu contoh nyata bagaimana media baru mengubah cara masyarakat berekspresi dan berkomunikasi di era digital. Awalnya, jadi kayak sekelompok remaja dari daerah pinggiran Jakarta berkumpul di kawasan Dukuh Atas dan menampilkan gaya berpakaian unik mereka. Aktivitas sederhana kemudian direkam dan diunggah ke media sosial seperti TikTok dan Instagram. Jadi kayak kemarin tuh lagi rame banget lah anak-anak Gen Z yang pastinya kayak pakaian mereka unik-unik, terus ke Citayam gitu kayak SCBD, terus kayak outfit check bahasanya kali ya, terus di-upload ke media sosial sehingga viral kayak sampai sekarang. Belakangan ini, kita pasti sering mendengar tentang Citayam Fashion Week. Fenomena ini viral banget di media sosial, terutama TikTok dan Instagram. Ya, menariknya fenomena ini bukan berasal dari industri fashion besar, tapi justru dari remaja biasa asal Citayam atau Bojonggede dan Depok yang awalnya cuma nongkrong di kawasan Sudirman, tepatnya di SCBD kalau kata orang-orang mah. Bahkan, istilah SCBD sendiri sempat diplesetkan. Jadi, Sudirman, Citayam, Bojonggede, Depok. Itu juga menunjukkan bagaimana budaya internet kita membentuk makna baru dari sesuatu. Awalnya mereka tuh cuma kumpul di sekitar stasiun Dukuh Atas, terus kayak foto-foto, lalu diupload ke media sosial kayak Instagram kan ya. Biasanya kayak orang-orang bikin snapgram gitu loh, kayak ya Gen Z pada biasanya lah. Tapi semuanya berubah setelah kayak video wawancara mereka viral, termasuk figur seperti Bonge dan JJ. Jadi mereka tuh di sana ada satu konten kreator yang kayak mewawancarai mereka dan nggak tahu tiba-tiba kayak langsung viral meledak gitu, boom. Nah, di sini kita bisa lihat konsep user generate content dalam teori media baru. Konten yang viral itu bukan dibuat oleh media profesional, tetapi oleh pengguna biasa. Betul, dan dari situ berkembang jadi tren. Mereka mulai bikin semacam fashion show di zebra cross seperti catwalk. Dari situlah muncul istilah Citayam Fashion Week. Kalau dilihat, ini juga bentuk interaktivitas. Karena setelah viral, banyak netizen ikut berkomentar, datang langsung ke lokasi, bahkan ikut meramaikan tren tersebut. Yap, jadi ada hubungan dua arah, bukan cuma pembuat konten yang aktif, tapi audiens juga ikut berpartisipasi. Ini yang bikin fenomenanya cepat banget berkembang. Jadi kayak selain berpartisipasi para audiensnya kayak Bonge dan JJ yang tokohnya lah ibaratnya tuh, tapi juga ada konten kreator yang bantu menyumbang untuk dimasukin ke media sosial seperti TikTok, Instagram. Jadi hal itu sih yang buat fenomena itu cepat banget melesatnya, viral dan orang-orang banyak yang tahu. Selain itu, ada juga konvergensi media. Awalnya cuma dari TikTok dan Instagram, tetapi kemudian diliput oleh televisi media online, bahkan dihadiri artis dan influencer. Artinya media baru dan media lama saling terhubung. Sesuatu yang viral di internet bisa langsung masuk ke arus utama. Menariknya lagi, lokasi Sudirman dipilih karena estetik dan mudah diakses dengan KRL. Jadi, faktor ruang fisik juga tetap penting, tapi diperkuat oleh media digital. Oke, tapi di sisi lain fenomena ini juga punya dampak negatif, kayak misalnya kemacetan, keramaian berlebihan, dan bahkan komersialisasi yang menggeser makna awalnya. Jadi kayak walaupun mungkin baik, tren ini tuh baik mengangkat audiens yang mungkin kurang terkenal dari halayak siapapun itu, tapi dampak negatifnya tuh kayak menyebabkan kemacetan gitu di jalan SCBD-nya. Jadi, bisa kita simpulkan, Citayam Fashion Week adalah contoh nyata bagaimana media baru memungkinkan siapa saja untuk menciptakan tren, bangun identitas,
dan memengaruhi masyarakat luas. Oke, jadi kayak kesimpulan dari tren fashion Citayam Fashion Week ini, fenomena ini tuh kayak membuktikan bahwa era digital, kekuatan media tidak lagi hanya di tangan institusi besar, tapi juga di tangan masyarakat dari kalangan manapun itu bisa. Nah, kalian pernah pasti dengar boykot produk kan? Nah, fenomena boykot terhadap Starbucks dan McDonald menjadi salah satu contoh nyata bagaimana media baru bekerja dalam kehidupan kita dalam sehari-hari. Melalui sosial isu tertentu dapat berkembang menjadi gerakan kolektif yang melibatkan banyak orang dalam waktu singkat, bahkan tanpa koordinasi formal. Boykot terhadap Starbucks dan McDonald dapat dilihat sebagai bentuk gerakan sosial digital yang muncul dari interaksi pengguna di media baru. Benar, informasi mengenai alasan boykot menyebar luas melalui berbagai platform seperti Twitter, Instagram, dan TikTok. Ini menunjukkan bahwa distribusi informasi tidak lagi terpusat pada media besar, melainkan tersebar melalui jaringan pengguna. Selain itu, pengguna juga berperan aktif dalam memproduksi konten. Mereka tidak hanya membagikan informasi, tetapi juga menambahkan opini, interpretasi, bahkan ajakan untuk ikut serta dalam aksi boykot tersebut. Dalam teori media baru, hal ini dikenal sebagai user-generated content. Konten yang dibuat oleh pengguna ini seringkali lebih mudah diterima karena dianggap lebih autentik dan dekat dengan pengalaman sehari-hari. Menariknya, penyebaran informasi ini seringkali dipengaruhi oleh emosi. Konten yang memicu empati, kemarahan, atau solidaritas cenderung lebih cepat viral dan menjangkau audiens yang lebih luas. Namun di sisi lain, kecepatan ini juga membawa tantangan. Tidak semua informasi yang beredar telah melalui proses verifikasi yang akurat. Akibatnya muncul resiko di informasi atau pemahaman yang tidak utuh. Ini berarti sebagai masyarakat mungkin ikut dalam gerakan boykot tanpa benar-benar memahami latar belakang atau kompleksitas isu yang sebenarnya. Disinilah pentingnya literasi digital dalam lingkungan media baru. Kemampuan untuk memilah informasi menjadi sangat krusial agar masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh narasi yang menyesatkan. Di sisi lain, fenomena ini juga menunjukkan adanya perubahan dalam kekuatan sosial. Konsumen kini memiliki peran yang lebih besar dalam mempengaruhi perusahaan melalui tekanan publik. Ya, ini berkaitan dengan konsep masyarakat jaringan, di mana kekuatan kolektif terbentuk dari koneksi antar individu di ruang digital. Tanpa struktur organisasi formal, gerakan tetap bisa berkembang luas. Namun, kita juga perlu melihat keberlanjutan gerakan ini. Banyak fenomena ini di media sosial bersifat sementara atau cepat muncul, tetapi juga cepat menghilang. Jika tidak diiringi dengan pemahaman yang mendalam dan komitmen yang konsisten, aksi boykot bisa berubah menjadi sekadar tren sesaat. Oleh karena itu, penting untuk memahami bahwa media baru bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga ruang yang membentuk cara berpikir dan bertindak di masyarakat. Dengan kata lain, fenomena boykot ini tidak hanya tentang perusahaan yang menjadi target, tetapi juga tentang dinamika informasi yang interaksi sosial di era digital. Nah, jadi kesimpulannya, fenomena boykot terhadap Starbucks dan McDonald mencerminkan bagaimana media baru telah mengubah lingkup komunikasi dan kekuatan sosial di masyarakat. Di satu sisi, media ini memberikan ruang bagi masyarakat untuk bersuara dan berpartisipasi secara aktif. Ya, itu tadi sekian hasil analisis video kami dengan menggunakan teori media baru. Jadi ada dua fenomena, yang pertama fenomena Citayam Fashion Week dan yang kedua fenomena boykot produk Starbucks dan McDonald's. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab.